berdasarkan undang-undang tentu akan ada sanksi nih ketika ada wajib pajak yang melakukan kesalahan, misalkan kesalahan atau dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak gitu. Nah, Install, yang bikin melek hukum memang Klinik Hukum Online. Selagi kamu di rumah, perluas wawasan kamu dengan online course Hukum Online. Platform pembelajaran hukum secara daring terbaru dari Hukum Online. Melalui online course, temukan materi pembelajaran dari para pengajar kompeten dengan harga terjangkau mulai dari Rp149.000. Selain itu, materi belajar juga bisa kamu akses selama 1 tahun penuh. Jadi, kamu bisa atur waktu belajarmu kapanpun dan dimanapun. Jadi lebih fleksibel kan? Kunjungi learning.hukumonline.com dan temukan kelas favoritmu sekarang. Oke, halo, selamat sore teman-teman Klinik Hukum Online. Selamat datang di live Instagram Klinik Hukum Online. Di sore hari ini selama 1 jam ke depan, aku Aurel bakal nemenin kalian untuk bincang-bincang nih soal perpajakan. Nah, di topik sore hari ini kita mengambil judul mengenal pajak lebih dekat. Aku nggak bakal sendiri, di sini nanti bakal ditemenin sama Mas Rizko. Mas Rizko ini merupakan tax consultant dari MUC Consult. Halo Mas Rizko. halo Mbak Aurel, selamat sore Mbak. Sehat-sehat Mas Rizko? Ya, sehat. Ini lagi di kantor juga. Mbak Aurel gimana? Lagi di kantor. Iya. Sehat-sehat juga, Mas. Iya. Sedang disibukkan apa nih, Mas, agenda di akhir tahun ini? Akhir tahun ya Mbak, biasanya kita lagi nyiapin untuk laporan pajak tahunan nih, Mbak Aurel. Entah itu SPT/PPh Badan, dan kalau di ada PPh 21 juga gitu. Jadi memang lagi cukup banyak nih pekerjaan. Kita bakal ngobrolin soal pajak nih, Mas. Jadi buat teman-teman klinik kan selain kita melek hukum nih, kita juga harus melek pajak nih, Mas, ceritanya. Jadi kalau misalnya kita dengar kata pajak kan kadang-kadang kita suka bingung gitu ya. Pajak nih bahasnya apa gitu, atau mungkin bahasanya takut berat gitu soal pajak. Tapi kalau kita sore hari ini bakal ngobrol-ngobrolnya yang ringan-ringan aja ya, Mas ya. Okay, sebelumnya nih, Mas, boleh dijelasin nih, Mas, kan teman-teman klinik kan pasti pada banyak yang awam gitu, yang belum tahu apa tuh MUC Consulting. Nah, boleh dijelasin, Mas, MUC Consulting ini apa sih? Jadi MUC Consulting ini merupakan salah satu perusahaan nih, Mbak Aurel, yang bergerak di bidang jasa konsultan, yaitu salah satunya konsultan pajak gitu. Nah, kita ngapain aja gitu di sini gitu, bukan mungkin beberapa image gitu ya dari teman-teman bahwa konsultan pajak itu bikin pajak lebih kecil gitu, nggak seperti itu gitu. Jadi kita di sini membantu para wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya gitu. Jadi misalkan dari sisi perhitungannya atau mungkin dari pelaporannya, seperti itu singkatnya. Oke, buat yang kepo-kepo ada websitenya juga ya, Mas ya, MUC Consulting. Iya, ada websitenya, ada Instagramnya juga, follow, ada YouTube-nya juga di situ. Jadi di situ ada beberapa tutorial yang mungkin bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, Mas, seperti yang kita ketahui nih, Mas, kan kalau pajak ini salah satu sumber utama penerimaan negara. Dan bahkan menurut data ini di tahun 2019, pundi-pundi negara dari pungutan perpajakan ini bahkan mencapai angka sebesar 1.545,3 triliun rupiah. Nah, itu kan angka yang sangat besar sekali ya, Mas ya. Dan bahkan mungkin orang-orang di sini masyarakat umum kayak nggak tahu gitu triliun berapa nih angkanya, nolnya berapa gitu. Nah, tapi dengan besarnya penerimaan pajak ini kan nggak semua dari kita tuh paham ternyata pajak ini, keberadaan pajak, eksistensi pajak ini deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, Mas Rizko, boleh dong dijelasin apa aja sih bentuk-bentuk pajak yang sangat dekat gitu sama kehidupan kita sehari-hari? Silakan, Mas. Oke, Mbak Aurel. Jadi mungkin sebelum lebih jauh gitu ya kita
berdiskusi terkait pajak, mungkin kita kenalan dulu nih, apa sih pajak itu gitu kan. Mungkin teman-teman semua juga pernah dengar istilah lain kayak misalkan ada sumbangan, ada juga istilah retribusi gitu ya. Nah, kira-kira apa nih yang membedakan antara pajak, antara sumbangan dan retribusi gitu. Nah, mungkin mulai dulu dari misalkan sumbangan ya. Jadi mungkin teman-teman juga udah nggak sukarela, artinya berarti tidak ada sifat wajib ataupun memaksa seperti itu. Nah, mungkin yang kedua terkait dengan retribusi gitu. Apa itu retribusi gitu? Biasanya retribusi ini merupakan pungutan daerah nih yang sifatnya wajib dan juga memaksa gitu. Dan ditujukan bagi orang pribadi, perorangan kita nih, individu atau mungkin dalam bentuk badan gitu. Dan biasanya yang membayar retribusi ini dapat memperoleh imbalan secara langsung gitu. Jadi misalkan contohnya izin retribusi, izin mendirikan bangunan misalkan. Jadi ketika ada pihak yang melakukan pembayaran, dia langsung dapat manfaatnya, yaitu ia berupa izin mendirikan bangunan misalkan seperti itu. Lalu yang ketiga yang akan jadi topik pembahasan kita yaitu terkait dengan pajak gitu. Nah, kemarin saya lihat di storiesnya Klinik Pajak juga sempat menanyakan nih ke teman-teman follower ya, kira-kira apa nih yang ada di kepala teman-teman ketika mendengar kata pajak gitu. Pajak. Nah, iya, beberapa menjawab, oh pajak itu apa, kontribusi gitu ya, kontribusi kita kepada negara. Ada juga yang bilang kontribusi yang sifatnya memaksa gitu. Dan juga kalau nggak salah ada juga yang bilang satu bentuk iuran ataupun kontribusi yang dimana kita nggak dapat manfaatnya secara langsung gitu. Nah, secara sederhana definisi teman-teman benar semua nih, Mbak Aurel, definisinya benar semua karena memang dijelaskan di Undang-Undang KUP sendiri atau Ketentuan Umum dan terkait dengan tata cara pelaksanaan perpajakan itu disebutkan bahwa pajak itu memang bentuk kontribusi dari wajib pajak gitu. Siapa nih wajib pajak? Wajib pajak itu individu, perorangan, kita nih misalkan, dan juga dalam bentuk badan gitu. Dan itu sifatnya memang memaksa gitu. Memaksa artinya berarti wajib karena sudah dituangkan dalam undang-undang. Gitu. Nah, iya. Tapi bedanya antara pajak ini dan retribusi tidak memperoleh imbalan secara langsung gitu. Jadi ketika kita membayar pajak misalkan nggak serta-merta jalan di dekat rumah saya rusak nih, benar gitu. Nggak secara langsung seperti itu. Iya. Nah, lalu selanjutnya tadi juga mungkin udah dijelaskan sama Mbak Aurel bahwa memang pajak ini salah satu komponen ataupun penerimaan negara yang paling besar ya Mbak, bisa dikatakan gitu. Jadi mungkin ilustrasi sederhananya mungkin kita ketika di rumah nih ada iuran bentuknya gitu ya, iuran RT misalkan untuk menjalankan dalam tanda kutip rumah tangga RT itu. Jadi bisa berjalan dengan baik, sama halnya dengan negara gitu. Jadi negara juga butuh nih karena memang pajak itu kontribusi yang paling besar gitu. Jadi dan juga tadi saya lupa di bagian undang-undangnya ditujukan untuk apa? Sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti itu. Iya. Nah, lalu kira-kira pajak apa aja nih yang mungkin sebenarnya sering kita jumpai nih di kehidupan sehari-hari tapi kita nggak sadar gitu kan. Sebenarnya kita sudah berkontribusi loh terhadap pajak ini gitu, tapi mungkin kita nggak sadar gitu. Nah, mungkin saya coba jelaskan secara sederhananya, nanti mungkin lebih lanjut kita bisa diskusi ya Mbak ya di live ini gitu. Nah, mungkin yang pertama ketika mungkin teman-teman di sini statusnya adalah karyawan atau pegawai gitu, pasti kan akan memperoleh penghasilan gitu setiap bulannya. Nah, di situ akan ada unsur yang namanya pajak penghasilan atau disingkat PPH biasanya. Mungkin teman-teman juga bisa cek di slip gaji teman-teman gitu yang didapat dari HRD, biasanya di situ juga dicantumkan nih berapa sih nilai PPH dari penghasilan yang teman-teman peroleh dari tempat teman-teman bekerja gitu. Nah, biasanya setiap bulan Maret tahun berikutnya, jadi untuk tahun 2020 nih biasanya maksimal nih di bulan Maret atau mungkin Februari, perusahaan tempat teman-teman bekerja akan memberikan bukti potong biasanya, yaitu bentuknya A1 gitu ya, bentuknya A1. Nah, A1 ini yang nanti jadi kewajiban teman-teman untuk melaporkan A1 ini di SPT tahunan teman-teman, yaitu maksimal bulan Maret. Nah,
apa kita semua wajib untuk lapor SPT? Nah, kembali lagi nih ke teman-teman semua yang follower di sini. Apakah teman-teman sudah memiliki NPWP atau belum? Nah, apalagi itu kan NPWP. Nah, NPWP ini singkatan dari nomor pokok wajib pajak gitu. Nomor pokok wajib pajak ini salah satu nomor administrasi di bidang perpajakan gitu. Kalau di kita kan KTP, ada nomor KTP kan, itu salah satu ID card kita gitu, identitas kita. Nah, kalau NPWP itu untuk di bidang perpajakan. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki NPWP, maka salah satu kewajibannya adalah melaporkan SPT atas, contohnya tadi atas A1 yang teman-teman terima kayak gitu. Nah, mungkin itu salah satu yang paling umum ya bagi para pekerja gitu. Nah, mungkin juga untuk transaksi lain misalkan. Oh ya, untuk pajak ini juga dibagi jadi dua nih, Mbak Aurel. Jadi ada pajak pusat, pemerintah pusat, ada pajak daerah gitu. Tadi juga mungkin udah dibahas terkait dengan pajak restoran segala macam, itu masuk klasifikasi pajak daerah gitu. Jadi memang ada dua tipe nih, pajak pusat contohnya tadi yang kita bahas PPH itu pajak pusat. Terus misalkan PPN atau pajak pertambahan nilai itu juga pajak pusat. Nah, teman-teman yang hobi shopping nih, hobi belanja misalkan beli sepatu atau beli baju, pasti di struknya kadang ada tambahan nih PPN. Tambahan, gitu. Iya. Iya, harganya katakanlah misalkan 500.000, tapi yang dibayar 550.000 misalkan. Nah, 50.000 itu merupakan PPN gitu yang dipungut oleh si penjual kepada si pembeli gitu. Dan juga mungkin ketika teman-teman misalkan ke mall gitu ya, lalu ke restoran kan, makan ataupun minum gitu. Nah, di situ juga ada nih unsur pajaknya. Jadi namanya pajak restoran gitu, dan itu masuk klasifikasi pajak daerah gitu. Bahkan mungkin bagi dari lingkungan terdekat aja, misalkan di rumah kita gitu. Ya, di rumah dan tanah yang kita tinggali, yang kita tempati itu juga ada unsur pajaknya, yaitu PBB. Pajak bumi dan atau bangunan seperti itu, iya. Mungkin yang apalagi ya, yang teman-teman nggak sadar mungkin ketika isi token listrik misalkan, mungkin ketika lihat struknya di situ ada PPJ ya kalau nggak salah, pajak penerangan jalan. Nah, itu juga salah satu unsur pajak daerah seperti itu, Mbak Aurel. Jadi itu dari klasifikasinya ada pajak pusat, ada juga pajak daerah gitu. Jadi sebenarnya mungkin menurut saya semua teman-teman di sini punya kontribusi nih terkait dengan pajak. Iya, tapi mungkin secara nggak sadar gitu aja. Ya. Betul, iya. Kalau misalnya kan kalau pandemi gini kita banyak transaksi online gitu ya, belanja-belanja dikenain sama PPN gitu. Oke, jadi sangat-sangat luas banget ya Mas ya cakupan pajak ini, ada pajak pusat, ada pajak daerah gitu kan, kewenangannya beda-beda gitu. Betul. Oke, ini Mas lanjut, kan ada slogan nih, kan ada orang bilang orang bijak taat pajak. Nah, kan untuk orang-orang ini kenapa sih kita tuh penting banget bayar pajak? Seberapa penting kita membayar pajak ini dan fungsinya tuh apa sih Mas? Kan tadi kan Mas jelasin nggak akan berdampak langsung kan, nggak langsung misalnya pembangunan jalan di depan rumah kita gitu kan, dan sebagainya. Nah, itu fungsinya apa sih Pak Mas soal pajak ini, kita bayar pajak? Oke. Jadi memang kembali lagi nih ke yang tadi kita bahas di awal gitu, kan pajak salah satu komponen penerimaan negara yang paling besar nih. Jadi seberapa penting? Ya penting karena memang ketika tidak ada penerimaan pajak ini, ya negara tidak bisa menjalankan aktivitas rumah tangganya. Dalam hal ini misalkan melakukan pembangunan, misalkan terkait dengan sarana umum, ataupun mungkin terkait dengan pendidikan dan segala macam gitu. Tapi benar yang tadi Mbak Aurel bilang, bahwa kita tidak akan mendapatkan manfaatnya secara langsung. Kenapa gitu? Karena mungkin dalam aplikasinya di sini negara ataupun dalam hal ini pemerintah punya prosedur nih, kira-kira mana nih yang menjadi prioritas seperti itu kan. Mungkin jalan di dekat rumah teman-teman rusak nih gitu, tapi ternyata ada di tempat lain yang justru belum punya jalan misalkan kayak gitu. Dan itu juga kita harus lihat lagi nih apakah itu tanggung jawab pemerintah pusat ataupun daerah gitu. Tapi sih pada prinsipnya itu ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu. Jadi ketika teman-teman dengan sukarela, dengan ikhlas membayar pajak, di situ ada kontribusi teman-teman gitu untuk dalam hal pembangunan di negara ini, seperti itu.
Jadi fungsi pajak ini pada akhirnya juga bakal kembali ke kita gitu ya, Mas? Iya, walaupun betul. itu nggak secara langsung. Iya, betul. Oke, siap. Nah, tadi kan kita memang diwajibkan gitu ya, Mas, menurut undang-undang untuk membayar pajak. Nah, gimana kalau misalnya orang itu dengan sengaja gitu menghindari pembayaran pajak ini, atau tidak membayar pajak, atau bisa dibilang kayak nggak tahu nih ternyata harus bayar pajak di tanggal ini, jadi telat bayar pajaknya. Ada sanksinya nggak sih, Mas? Ya, karena sifat dari pajak itu sendiri memaksa gitu ya, dan dalam artian wajib gitu, berdasarkan undang-undang tentu akan ada sanksi nih ketika ada wajib pajak yang melakukan kesalahan, misalkan kesalahan atau dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak gitu. Nah, mungkin bisa dibagi sebagai gambaran sederhana, bisa dibagi menjadi dua nih sanksinya. Misalkan ada sanksi administrasi, ada juga bahkan sanksi pidana nih, Mbak Aurel gitu. Yang pertama terkait dengan sanksi administrasi, dibagi lagi nih menjadi 3. Ada sanksi administrasi berupa denda, ada sanksi administrasi berupa bunga, dan juga ada sanksi kenaikan. Nah, mungkin kita akan bahas yang dari kehidupan sehari-hari nih. Jadi dari contoh yang tadi, misalkan untuk teman-teman yang di sini yang sudah punya NPWP, diwajibkan untuk lapor SPT kan setiap maksimal bulan Maret tahun berikutnya gitu. Nah, ternyata teman-teman lupa nih karena mungkin asik liburan mungkin, atau mungkin terlalu sibuk bekerja gitu. Akhirnya wah, udah April gitu, ternyata lewat nih tanggalnya karena maksimal kan akhir bulan Maret tahun berikutnya. Nah, untuk di sini akan ada sanksi, yaitu berupa denda sebesar Rp100.000 gitu. Dan skemanya biasanya kantor pajak akan mengirimkan, kita nyebutnya surat cinta nih, surat cinta dari kantor pajak kepada wajib pajaknya, yaitu berupa surat tagihan pajak gitu. Biasanya itu berdasarkan undang-undang besarnya adalah Rp100.000. Dan juga untuk SPT lain, misalkan bagi corporate, itu beda lagi nanti diaturnya. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang pengusaha gitu ya, pengusaha menjalankan usaha, dia wajib juga kan lapor SPT tahunan gitu. Dan setelah dihitung-hitung ternyata setiap bulan misalkan dia ada pajak yang harus dia bayar, tapi entah dia lupa atau terlewat, itu juga ada sanksinya, sanksi administrasi berupa bunga gitu. Jadi setiap keterlambatannya, nilai besaran pajak kurang bayarnya berapa, itu akan dikali dengan tarif yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan, seperti itu. Nah, jadi jangan main-main juga terkait dengan penggelapan pajak ya, itu sanksinya bisa sampai pidana. Karena kan tadi contoh yang tadi misalkan pengusaha restoran gitu ya Mbak, dia kan wajib memungut pajak restoran. Jadi iya, mereka kan membebankan pajak restorannya ke customer kan, ke kita nih yang makan, tapi ternyata setelah dipungut nggak disetorkan nih ke pemerintah daerah misalkan. Nah, itu ya sanksinya akan tentu jauh lebih berat lagi, seperti itu Mbak Aurel. Oke, berarti sanksinya ada sanksi pidana dan ada sanksi administratif gitu ya Mas? Iya, betul. Oke, kalau yang pidana itu lebih ke mana aja tuh Mas? Tindak pidana perpajakan tuh apa aja sih? Iya, yang contohnya tadi ya Mbak ya, tadi penggelapan pajak, dan mungkin jangan main-main juga, mungkin ada sanksi lain nanti yang terkait dengan mungkin bisa jadi tindak pidana korupsi, bisa juga kan, itu juga bisa ngerembet ke sana juga ya, bisa ada hukumannya sendiri seperti itu. Jadi memang sudah diatur, dan ya kita laksanakanlah kewajiban kita sebagai wajib pajak. Ya, oke, sip. Kita langsung lanjut ke pertanyaan-pertanyaan dari followers ya, Mas ya. Ini udah beberapa ada yang masuk. Pertanyaan pertama nih, Mas, ada dari Syed Furkan. Nah, mau tanya-tanya tentang pajak ASN, Dok. Apakah ASN tuh harus bayar pajak penghasilan lagi secara perseorangan? Silakan Mas Rizko. Iya, oke. Jadi mungkin untuk teman-teman yang bekerja di swasta ya, itu akan menerima bukti potong A1 gitu, 1721 A1. Nah, untuk para ASN ini ada bukti potong 1721 A2 gitu. Jadi memang ada gitu, ada potongan pajaknya juga gitu, dan itu hitungannya sih sama dengan perusahaan swasta, tapi bukti potongnya itu berbeda. Kalau kita yang swasta 1721 A1, kalau dari sisi mereka itu ada 1721
A2 gitu namanya, dan kewajibannya sama juga seperti kita. Dan mungkin tadi ditanya juga mereka ketika ya sama juga yang tadi misalkan mereka makan di restoran segala macam, ya mereka juga ada pungutan pajak. Kita lanjut ke pertanyaan. Ada dari Dani Amrullah. Nah, izin bertanya Pak, sebenarnya restoran ini memungut PPN atau PB1 ya Pak? Nah, silakan Mas. Iya, mungkin kadang-kadang juga kita ketika makan di restoran gitu ya, kita lihat struknya, ada yang nyebutnya dia PB1 gitu, tapi ada juga yang nyebutnya PPN gitu, dan dalam satu kondisi memang tarifnya sama nih, Baurel 10% gitu. Kadang kita konsumen juga bingung ini PPN atau PB1 atau pajak restoran gitu. Jadi pada dasarnya memang di PPN sendiri itu ada yang namanya negative list nih, Baurel. Salah satunya jasa restoran itu tadi gitu, karena hal ini ditujukan untuk menghindari kena double gitu. Jadi memang secara PPN harusnya pajak restoran ini nggak dikenakan. Nah, jadi lebih tepat memang dari sisi pajak restoran ini masuk ke pajak restoran gitu. Tapi memang dalam penamaannya mungkin di lapangan banyak pengusaha restoran yang mencantumkan di struknya itu terutang PPN gitu. Padahal mungkin distorkannya juga ke pemerintah. Dari Gias Konita nih, masih bingung ngebedain antara pajak dan retribusi, contohnya apa? Perbedaan pajak dan retribusi itu apa gitu ya. Dari definisi mungkin saya sedikit ulang ya. Kalau pajak itu sifatnya merupakan satu kontribusi, baik itu pajak pusat ataupun daerah ya. Itu merupakan satu bentuk kontribusi oleh orang pribadi ataupun badan, dan dia harus dilaksanakan gitu kewajibannya, baik itu ke pemerintah pusat maupun daerah, dan manfaatnya tidak didapatkan secara langsung gitu. Tapi kalau retribusi itu manfaatnya bisa secara langsung. Contohnya yang tadi itu, misalkan ada korporat atau perusahaan ingin mendirikan suatu bangunan, kan di situ ada retribusi izin mendirikan bangunan. Nah, ketika dia membayar, dia akan langsung mendapatkan manfaatnya berupa izin mendirikan bangunan. Nah, terus mungkin ada yang tanya lagi nih, kira-kira apa yang membedakan pajak dan retribusi? Nah, kalau dari sisi pemerintah daerah, sebenarnya pajak dan retribusi ini ya dia sama-sama salah satu sumber penghasilan pemerintah daerah gitu. Cuma memang bedanya dari sisi imbalan yang diterima secara langsung ataupun tidak gitu. Jadi sebenarnya ya sama-sama salah satu komponen lah gitu ya. Dari kalau tadi kita bahas terkait dengan APBN tuh yang gede, ini salah satu komponen dari manfaat dari APBD kali ya gitu. Salah satu komponen, komponen dari APBD, pajak dan Oke, kita lanjut ke pertanyaan lain dari nih, soal pidana pajak nih Mas, penggelapan. Nah, nih dari Dr. Apre. Bagaimana cara menindaki jika kita menemukan indikasi penggelapan pajak oleh pelaku usaha? Nih Mas. Pelaku usaha, menarik pertanyaannya. Nah, kita melihat dari posisi kita dulu sebagai apa gitu ya. Ketika kita salah satu bagian dari pelaku usaha itu, misalkan kita karyawannya atau apa, kita harus memiliki kewajiban untuk ya, karena kita karyawan, mungkin karena kita tahu gitu ya peraturannya seperti apa, ya kita harus memberikan semacam penjelasan gitu ya, bahwa sebenarnya yang dilakukan salah gitu, karena ketika memang nanti ketahuan gitu, karena kan kantor pajak juga punya data ya, ketika pelaku usaha kan ada beberapa syarat yang misalkan dia harus punya NPWP misalkan, dan dia punya NPWP, dia harus laporkan, dia harus melaporkan terkait dengan penghasilan yang dia terima gitu. Ketika nanti DJP, oh ini kayaknya ada sesuatu yang salah nih, ada sesuatu yang disembunyikan misalkan, itu nanti akan dilakukan yang namanya pemeriksaan pajak nih, Mbak Aurel. Jadi DJP bisa melakukan pemeriksaan pajak dan nanti DJP bisa untuk meminta dokumen-dokumennya gitu. Dan itu nanti di situ akan ada potensi nih pasti. Nanti kan DJP, oh ini pajaknya yang disetorkan kok nggak sesuai dengan yang seharusnya. Ada audit gitu ya, Mas? Iya, ada audit gitu. Apakah ternyata ada, jadi dianggapnya akan ada kerugian negara kan, karena ada part dari kontribusi yang harus disetorkan ke negara, ternyata
justru di hold sama dia, ditahan seperti itu. Nah, mungkin kalau dari sisi karyawan seperti itu. Nah, karena kan pasti kita tahu itu ada penggelapan atau enggak ketika kita ada di internalnya gitu kan. Ketika kita ada di luar, kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu. Iya, restoran A atau B dia melakukan ini nggak gitu. Tapi dalam hal ini DJP melakukan pengawasan. Gitu. Jadi sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan itu pasti langsung ketahuan seperti itu. Jadi jadilah ketika memang jadi bagian dari pelaku usaha itu berilah penjelasan gitu. Jadi ini akan ada potensi yang merugikan negara dan juga merugikan pelaku usaha itu sendiri gitu. Oke, berarti dari DJP sendiri juga melakukan monitoring gitu ya, Mas? Kalau misalnya ada kejanggalan, laporan gitu ya? Iya, betul. Untuk melapornya tuh bisa kemana tuh, Mas? Mungkin kalau ada website online-nya gitu? Iya, kalau DJP sendiri sih sebenarnya ada ini ya, ada namanya kering pajak seperti itu. Tapi kan maksud saya balik lagi, ketika kita orang awam agak sulit gitu ya mengetahuinya. Dan bahkan kalau kita internal pun kita lapor ke DJP-nya kayak apa ya, mungkin bisa aja kita berkonsultasi atau mungkin kita memberikan ini di perusahaan saya ada sesuatu yang aneh, itu bisa aja. Nah, karena nanti dia akan cek NPWP-nya dan dia akan cek administrasi perpajakannya gitu. Tapi mungkin akan lebih baik lagi gitu ketika yang tadi ya Mbak, kita memberikan penjelasan sebisa mungkin kita bisa mengubah gitu sesuatu yang salah tadi gitu, itu akan jadi lebih baik seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang dari sisi pengaduan ataupun dari sisi bertanya, ada tuh di pengaduan.pajak.id di situ. Atau ada juga tempat kita bertanya-tanya ke DJP gitu, namanya kering pajak, itu juga ada. Jadi ada saluran komunikasi antara wajib pajak dan DJP gitu, atau kantor pajak gitu. Jadi kita harus tahu semua tentang pajak nih, kita harus baca semua peraturan pajak nih, enggak gitu, nanti kita bisa pusing sendiri gitu. Jadi kita bisa nanya yang memang kita perlukan gitu kan, itu bisa ada sarananya seperti itu. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan, ada dari Neng Widalicious. Nah ini, apakah benar untuk seorang freelance akan selalu kelebihan membayar PPh pada SPT? Nah, atau mungkin ini bisa disangkut pautin sama pajak konten kreator gitu, Mas. Kan banyak nih sekarang orang-orang bikin channel di YouTube, terus atau mungkin endorse gitu. Apakah itu juga dikenain pajak penghasilan nih, Mas? Oh iya, silakan. Betul, ya. Lagi banyak nih Mbak ya, udah jadi salah satu cita-cita juga mungkin ya. Cita-cita. Ya. Bukan lagi dokter tapi konten creator, YouTuber. Iya, oke. Mungkin balik lagi ke syarat memiliki NPWP ya Mbak ya. Seorang content creator kan mungkin dia menerima endorse gitu ya, menerima penghasilan gitu kan. Nah, jadi dari situ ada yang namanya syarat subjektif dan objektif nih Mbak Aurel. Jadi seorang content creator atau freelance ini yang menerima penghasilan, jadi dia memenuhi syarat subjektif dan objektif. Apa nih syarat subjektif gitu kan? Syarat subjektif itu kalau dilihat di Undang-Undang Pajak Penghasilan secara sederhana itu adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Ada jangka waktunya sih dibilang 183 hari gitu. Tapi kan kalau kita ya sejak lahir gitu kan di Indonesia. Jadi sebenarnya secara syarat subjektif sudah terpenuhi. Nah, yang kedua ada namanya syarat objektif nih. Syarat objektif ini dilihat dari penghasilan yang diperoleh gitu. Nah, dalam hal ini konten kreator tadi sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Jadi yang pertama dia harus memiliki NPWP. Nah, berikutnya kewajibannya apa? Kembali lagi ke penjelasan yang tadi. Jadi dia wajib untuk melaporkan SPT-nya kan. Melaporkan SPT-nya. Nah, kita lihat nih penghasilan yang dia peroleh, apakah sudah dipotong pajak penghasilan atau belum. Kalau belum, di SPT PPh orang pribadi itu memang ada sarannya nih, Mbak untuk menghitung kembali pajaknya. Gitu. Jadi setiap penghasilan 1 tahun, Januari sampai Desember itu dihitung, nanti akan ketemu nih berapa pajaknya. Ketika dia belum pernah dipotong, otomatis kurang bayarnya akan terlihat besar kan di bulan Maret, dan itu dia harus wajib menyetorkannya maksimal bulan Maret juga nih sebelum dia melaporkan SPT-nya gitu. Nah tadi pertanyaannya apakah selalu lebih bayar gitu ya, kembali lagi tergantung apakah
seberapa banyak sumber penghasilannya dan juga seberapa banyak kredit pajak yang dia peroleh. Apa sih kredit pajak nih? Muncul lagi nih istilah baru kan. Nah, kredit pajak itu sederhananya pajak yang nanti bisa mengurangi pajak tahunan kita gitu. Jadi ketika atas penghasilan kita hitung ulang ketemu katakanlah pajak kita 100.000 nih misalkan. Nah, terus kita punya bukti potong berupa PPh yang sudah dipotong oleh pihak pemberi kerja gitu ya, pihak yang mungkin endorse tadi misalkan. Itu katakanlah pajaknya 50.000 misalkan. Nah, jadi nanti ketika menghitung di SPT PPh orang pribadi, pajak terutangnya adalah 50.000, yaitu dari 100.000 dikurangi 50.000. Itu akan jadi kurang bayar. Nah, gimana kalau ternyata setelah dihitung ulang pajaknya 100.000, tapi dia punya bukti potong katakanlah 300.000 misalkan. Nah, jadi kan akan ada lebih bayar tuh, Aurel. Jadi 100.000, ternyata dia harusnya cuma bayar 100.000 nih, tapi ternyata sudah dipotong oleh pemberi kerja itu 300.000. Jadi atas kelebihannya 200.000 itu akan ada SPT lebih bayar seperti itu, dan itu bisa dilakukan restitusi ke kantor pajak. Restitusi itu berarti kita minta lagi nih hak kita kan, itu kita kelebihan nih bayarnya. Dikembaliin. Betul, tapi memang ada prosedurnya, nanti ada pemeriksaan segala macam seperti itu. Dari Arasi Asis nih, kapan sih kita perlu punya NPWP? Nah, tadi kan berkaitan dengan pembayaran pajak PPh nih. Apakah kita wajib untuk punya NPWP dulu baru bisa bayar pajak? Nah, gimana nih, Mas? Ya, menarik ya. Ini mungkin setiap dari kita nih, individu atau orang pribadi ini pasti pernah nih melewati pertanyaan ini, kira-kira saya udah wajib bikin NPWP atau belum gitu. Bahkan ada juga beberapa case yang orang-orang butuh NPWP untuk melakukan suatu transaksi kan. Misalkan dia ada mau pinjaman segala macam, dia kok ada syarat NPWP nih. Iya, syaratnya gitu NPWP. Kan. Nah, jadi sebenarnya kapan wajib pajak itu harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Nah, yang pertama tadi sudah sempat kita singgung di awal terkait dengan kita lihat dulu nih syarat subjektif dan objektifnya gitu. Nah, tadi kan secara subjektif ya otomatis karena kita warga negara Indonesia kan, jadi kita udah masuk nih dari sisi syarat subjektif gitu. Nah, dari sisi objektifnya kita sudah memperoleh penghasilan atau belum gitu. Nah, jadi ketika kita sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif ini, jadi kita harus segera mendaftarkan untuk memperoleh NPWP gitu. Karena rugi nih Mbak Aurel kalau misalkan kita ilustrasi yang tadi ya, sebagai kita karyawan nih misalkan dapat gaji katakanlah 6 juta misalkan per bulan. Nah, kalau di PPh 21 itu kan ada yang namanya PTKP nih teman-teman. Jadi PTKP itu penghasilan tidak kena pajak gitu. Jadi penghasilan tidak kena pajak ini akan mengurangi penghasilan kita gitu. Jadi bukan mengurangi penghasilan kita, secara perhitungan perpajakan itu salah satu katakanlah fasilitas ya dari DJP gitu. Jadi misalkan tadi pajak kita 6 juta, PTKP kita itu katakanlah 4.500.000 untuk satu orang. Jadi nggak 6 jutanya kita dikenain pajak gitu, tapi dikurangi PTKP dulu gitu. Nanti setelah dikurangi PTKP akan ketemu pajak terutangnya. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, memang dilihat lagi nih, ketika syarat subjektif dan objektifnya sudah terpenuhi, maka dia harus memiliki NPWP. Oh ya, sorry, tadi saya mau bahas ruginya ya. Jadi ruginya itu ketika dia sudah harus bayar dipotong pajak, ketika dia belum punya NPWP, maka tarifnya akan lebih tinggi nih, Mbak Aurel. Jadi kan kalau di PPh 21 itu, kalau teman-teman bisa mau cek lebih detail di pasal 17 Undang-Undang PPh, itu PPh 21 kita tarifnya progresif. Jadi mulai dari 5%, 15%, 25% sampai 30% gitu. Jadi tergantung range penghasilannya. Jadi untuk yang 5%, 0 sampai 50 juta akan dikenai 5%. Lalu ada 200 sampai 250 dan seterusnya gitu ya Mbak, sampai maksimal 300 juta. Nah, ketika kita belum punya NPWP itu akan dikenai tarif lebih tinggi, yaitu yang 5% tadi akan jadi 6%. Berapa tuh? 120% lebih tinggi ya. Jadi 5% jadi, harusnya 5% jadi 6%. Nah, sebenarnya kan kita bisa loh dipotong cuma 5% gitu. Syaratnya apa? Ya kita punya NPWP gitu. Oke, berarti kalau misalnya kita udah memenuhi syarat tadi subjektif sama syarat
yang objektif, Iya. itu kita bisa aja bikin NPWP gitu. Dan kalau ruginya tadi bisa dikenai lebih besar gitu ya Mas ya? Untuk iya, ruginya itu. Dan mungkin ini juga kita bikin PWP-nya di mana gitu kan, ada pertanyaan mungkin seperti itu. Oh iya. Kita bikin PWP-nya di mana sih gitu. Nah memang dan syaratnya apa kita bisa memperoleh PWP, dan kita bisa mengajukan permohonannya via apa gitu kan. Nah jadi tiap individu ataupun orang pribadi, perorangan yang ingin memiliki PWP itu bisa mengajukan permohonan untuk memiliki PWP ke KPP tempat teman-teman sesuai dengan alamat KTP gitu, sesuai dengan alamat KTP dengan membawa fotokopi KTP. Nanti di sana akan ada formnya, atau bisa juga kantor ada nih DJP mempermudah lagi karena sekarang serba online kan, serba online, bisa lewat namanya e-registration itu via online. Jadi cukup mengisi di situ terkait dengan identitas teman-teman dan mengupload gitu. Tapi gimana nih, saya misalkan katakanlah orang Bali gitu, kerja di Jakarta, jauh nih, pulang nggak sempat gitu. Nah itu juga ada satu kesempatan gitu ya untuk dia bisa daftar di KPP di mana dia berdomisili, tapi memang itu disyaratkan dia harus membawa surat keterangan domisili tentunya ya, yang membuktikan bahwa dia memang berdomisili di situ. Nah nanti itu jangka waktunya harusnya cepat, itu hari kerja dia langsung dapat NPWP. Apalagi kalau online, seingat saya dulu juga online Mbak, buat daftar NPWP itu langsung dapat nomornya NPWP-nya berapa. Nanti ketika kita daftarnya online itu akan dikirimkan via pos atau kurir oleh kartunya gitu ya Mas? Betul, oleh kantor pajak. Kartunya itu akan dikirim sesuai dengan alamat yang kita isi gitu. Oke, sekarang jadi jauh lebih mudah ya Mas ya? Iya betul, bisa semuanya online. Serba online gitu, bahkan pelaporan SPT pun online ya Mbak sekarang. Jadi nggak ada alasan terlambat sebenarnya. Nggak ada alasan terlambat sebenarnya. Iya. Bisa dilakukan kapanpun gitu, tengah malam betul. Juga bisa kalau mau 24 jam bisa kapanpun. 24 jam, siap. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Irfan Setiawan nih, cukup panjang nih Mas. Mungkin lebih intinya tuh pelaku usaha yang berdomisili dari luar negara, tapi punya usaha di Indonesia itu kenain pajak nggak sih Mas? Kan tadi kan kita bilang syarat subjektif sama syarat objektif kan. Kalau misalnya orang Indonesia pasti akan kena pajak. Nah kalau misalnya orang asing yang berpenghasilan di Indonesia nih, pajaknya gimana nih Mas? Nah, kalau ada orang asing yang bekerja di Indonesia gitu ya Mbak, jadi memang kembali lagi ke syarat subjektif tadi gitu, karena secara undang-undang PPH, subjek pajak itu ada dua nih Mbak Aurel, ada subjek pajak dalam negeri, ada juga subjek pajak luar negeri gitu. Nah, subjek pajak dalam negeri mungkin tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kalau subjek pajak luar negeri itu dilihat dari jangka waktu, kita nyebutnya ada time test gitu Mbak Aurel. Jadi ketika dia dalam jangka waktu lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dia berada di Indonesia, maka dia statusnya akan menjadi wajib pajak subjek pajak dalam negeri. Efeknya apa? Dia harus memiliki NPWP. Tapi ketika dia ternyata kan ada tuh kadang pekerja asing yang ya di Indonesia hanya 10 hari atau mungkin hanya 2 minggu gitu. Nah, dia statusnya akan tetap subjek pajak luar negeri. Dikenain pajak atau tidak? Dikenain pajak. Kenapa? Karena dia memperoleh penghasilan yang sumbernya dari Indonesia gitu. Jadi di sini Indonesia berhak memajaki gitu. Tapi memang biasanya Indonesia juga punya perjanjian nih dengan negara asing. Ini juga mungkin sebagai tambahan pengetahuan ya. Jadi Indonesia juga punya perjanjian nih dengan negara-negara lain terkait dengan namanya tax treaty gitu. Nanti di situ disebutkan misalkan tadi si Mr. X tadi misalkan di Indonesia memberikan jasa tidak lebih dari jangka waktu berapa hari atau berapa bulan misalkan, itu bisa aja tidak dikenain pajak di Indonesia gitu. Tapi memang syaratnya dia harus membuktikan bahwa dia warga negara dari satu negara yang memiliki perjanjian dengan Indonesia gitu. Jadi gitu ya Mbak. Jadi ketika orang asing yang di Indonesia itu akan dikenain pajak tergantung kalau dia lebih dari time test tadi, dia berubah jadi subjek pajak dalam negeri dan harus mengajukan NPWP juga sama. Jadi nanti perlakuannya sama, dia harus lapor SPT segala macam. Tapi kita asumsikan misalkan dia nggak ada tax treaty ya, jadi dia di Indonesia
cuma 10 hari katakanlah dan memperoleh penghasilan, itu akan dikenain PPh pasal 26, Mbak. Jadi PPh pasal 26 itu untuk individu atau badan luar negeri gitu atau asing seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan masuk dari Tejayu Pramesti nih. Soal UMKM nih, Mas. Nah, pelaku UMKM nih juga wajib bayar pajak nggak sih? Apa aja contohnya? Nah, kan banyak banget nih, Mas, di pandemi gini kan ada yang usaha-usaha tuh, Mas, usaha online, usaha rumahan, kuliner rumahan gitu. Iya. UMKM skalanya kecil nggak? Apakah juga dikenain pajak nih? Iya, oke. Nah, di sini untuk UMKM apakah harus bayar pajak juga? Jawabannya iya, jika dia memang memperoleh penghasilan, dan tapi di sini negara atau dalam hal ini pemerintah itu ada peraturan khusus nih, Mbak Aurel, untuk pelaku UMKM gitu, dan itu untuk tujuannya apa? Untuk mendukung para pelaku UMKM ini agar dapat berkembang juga gitu. Jadi diberi satu kemudahan, dan ini mungkin bisa dilihat ada namanya peraturan pemerintah PP 23 ya, peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terkait dengan pajak UMKM ini. Jadi cukup tarifnya itu disebutnya PPh final, Mbak Aurel. Jadi pajak yang langsung terutang gitu. Jadi di bulan yang bersangkutan misalkan dia memperoleh 300 juta misalkan ya dari usahanya dia. Nah, itu langsung terutang pajak final ini. Nah, berapa tarifnya gitu? Di sini disebutkan tarifnya 0,5% aja. 0,5% itu kan ya bisa lah ya. Gampang, dan itu ada di PP 23 gitu. Jadi mereka yang para pelaku UMKM ini akan mendapat fasilitas itu. Tapi dilihat lagi apakah omset yang dia peroleh itu lebih dari 4,8 miliar atau enggak gitu. Itu ada klausulnya juga. Ketika dia masih di bawah 4,8 miliar omsetnya dalam satu bulan, itu dia masih dikenakan PP 23 ini atau PPh final ini, dan dia wajib menyetorkan pajak final ini tanggal 15 bulan berikutnya. Gimana kalau misalkan di bulan itu sama sekali nggak ada penghasilan? Ya berarti nggak ada pajak yang dibayar, seperti itu. Jadi ada minimumnya tadi ya, Mas ya? 4,8 miliar. Iya, maksimal ya berarti ya, maksimal 4,8. Kalau dia udah di atas 4,8, ya dia udah nggak masuk kriteria ini lagi gitu. Jadi dia bahkan akan muncul kewajiban baru, yaitu terkait dengan PPN, Mbak Aurel. Jadi kan PPN itu siapa nih yang harus memungut PPN? Mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu nih PPN itu apa. Jadi PPN itu kan pajak pertambahan nilai. Jadi pajak pertambahan nilai ini terutang atas barang kena pajak atau jasa kena pajak gitu. Jadi misalkan contoh yang tadi beli sepatu atau beli baju gitu ya, itu ada tentang PPN. Nah, siapa yang memungut PPN ini? Itu adalah para pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, pengusaha kena pajak ini dia yang memperoleh omsetnya itu lebih dari 4,8 miliar tadi gitu. Jadi secara PPN pun dia akhirnya wajib memungut PPN, dan secara PPh ya dia akan dihitung tarif normal seperti itu. Oke, ini ada dari Moga 95. Pak, maaf mau tanya mengenai apa saja pengenaan pajak untuk PT yang mau usaha impor ekspor. Silakan Pak. Apa aja nih pajak-pajak yang dikenakan? Oke, nah mungkin untuk teman-teman yang lain juga nih, jadi untuk perusahaan ataupun PT itu salah satu bentuk usaha yang dia lakukan adalah bisa aja impor untuk memenuhi kebutuhan dia, atau bisa juga dia melakukan ekspor gitu kan, ekspansi penjualan dia mungkin nggak cuma di lokal tapi juga ke luar negeri gitu. Nah biasanya di sini mungkin yang perlu diperhatikan terkait dengan pajak terkait dengan bea cukai gitu ya. Ada juga terkait dengan bea cukai, itu biasanya ekspor impor ini hubungannya bukan lagi dengan ada instansi lagi nih. Kan tadi kita nyebut DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Ada juga Ditjen Bea dan Cukai gitu. Jadi di sini biasanya kalau ekspor itu dia terutang PPN nih, tapi 0% tarifnya. Itu bisa dicek lagi di peraturannya, dia terutang PPN tapi 0%. Artinya apa? Artinya tetap ada kewajiban untuk melaporkan gitu kan ke KPP, walaupun dia pajaknya 0%, tapi tetap tidak menghilangkan kewajiban dia untuk melaporkan
pajaknya itu. Nah, terus terkait dengan impor. Nah, impor ini mungkin secara sederhananya itu ada bea masuk nih, Mbak Aurel. Bea masuk tarifnya juga variatif, ditentukan oleh ada peraturannya ya terkait dengan bea masuk. Dikenakan juga biasanya PPh 22 atas impor. PPh 22 atas impor, ada lagi misalkan PPN atau bahkan pajak PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah gitu. Jadi tergantung nih barang yang diimpor apa, ketika itu masuk klasifikasi barang mewah, maka dia akan kena PPNBM juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini Mas, makan dan minum misalnya itu kayak pajak restoran tadi tuh. Iya. Nah itu kalau misalnya kita jajan di warung-warung di pinggir jalan kan nggak dikenain pajak tuh. Nah, apa sih yang membedakan kenapa ada pajak restoran ini? Objeknya tuh apa tuh, Mas? Misalnya harus restoran yang beromset berapa baru bisa dikenain pajak restoran. Kenapa kalau misalnya kita jajan di pinggir jalan nggak dikenain pajak? Iya. Bisa bantu dijelasin, Mas? Iya. Pada prinsipnya sih, pada prinsipnya kembali lagi ke ini ya, syarat yang tadi gitu. Sebenarnya sebetulnya dari sisi syarat subjektif atau objektif gitu, setiap orang yang memperoleh penghasilan pasti ada unsur pajaknya statusnya gitu. Jadi ketika ada yang berjualan gitu kan tadi, berarti kan dia masuk ke klasifikasi pengusaha ya. Dia melakukan penjualan barang ataupun satu produk gitu kan. Itu juga harusnya sih tetapnya ada unsur pajak gitu. Tapi untuk dari sisi restoran itu kembali lagi secara legalitas memang mereka kan sebuah badan ya, sebuah badan yang memang syarat-syaratnya untuk mendirikan usaha itu salah satunya adalah punya NPWP kan. Nah, jadi dia ada kewajiban untuk memungut pajak restoran dan itu salah satu sumber penghasilan dari pemerintah daerah. Nah, kalau pertanyaannya gimana kalau yang tadi pedagang asongan gitu ya, ini kembali lagi sebenarnya ke seolah-olah kan kayak kok semuanya bayar pajak gitu kan ya, sebagai bentuk salah satu bentuk kontribusi kita, kenapa enggak gitu kan, dan toh tarifnya juga dibedakan gitu antara perusahaan yang memang atau perorangan yang memiliki penghasilan yang tinggi atau dengan orang-orang atau badan yang memiliki penghasilan yang lebih rendah, itu tarifnya dibedakan. Dan bahkan untuk para pelaku UMKM juga dipermudahkan terkait dengan tarif perpajakannya gitu. Jadi kurang lebih sih seperti itu sih, Mbak Aurel. Jadi ya sebenarnya kita semua bisa berkontribusi dalam bentuk pajak ini gitu dengan peran kita masing-masing seperti itu. Oke, semoga tadi tercerahkan ya kenapa bisa berbeda gitu ya. Iya, tanyanya ya karena kenapa kok dia nggak mengut pajak ya, karena memang dia nggak punya NPWP kan, dia nggak punya NPWP dan mungkin juga tidak terdata kan, tidak terdata juga. Tidak terdata. Gitu. Ini masih berkaitan soal NPWP nih tadi barusan Mas singgung. Ada dari March Legal nih. Nah, apakah NPWP sebagai persyaratan kredit bank juga dapat memotong bunga angsuran? Silakan, Mas. Memotong bunga angsuran ya. Ini dari sisi bunganya ya berarti ya, bukan banknya ya. Karena kalau bunga bank itu persyaratan kredit bank gitu. Mungkin kita bagi dua dulu ya. Jadi kan kalau kita nabung di bank nih, jadi kita akan dapat ini saya coba cari ini ya kayak simulasi gitu ya. Jadi yang pertama terkait dengan kita naruh tabungan kita di bank gitu kan misalkan. Nah, nanti kita akan dapat bunga gitu. Nah, kalau di sini ada unsur PPh final. Dan PPh final ini tidak pandang apakah dia punya NPWP atau enggak. Nah, cuma kalau dari sisi ketika kita misalkan minjem uang ke bank, sejujurnya dari sisi angsuran itu kebijakan dari masing-masing pemberi pinjaman ya Mbak ya. Apakah memang ada syarat ketika dia punya NPWP itu bunganya jadi lebih rendah atau enggak gitu. Tapi secara peraturan perpajakan sih sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sih dengan ketika dia melakukan pinjaman, apakah itu memotong bunganya gitu. Dari sisi bunganya itu nggak ada. Jadi itu kembali lagi ke si pemberi pinjamannya Mbak Aurel. Tapi memang biasanya sih mereka mensyaratkan punya NPWP ya biasanya karena untuk menjamin juga nih, untuk menjamin mereka bahwa memang orang ini punya penghasilan nih, orang ini punya
kemampuan kedepannya untuk melakukan pelunasan atas pinjaman yang dia lakukan. Berkaitan soal ASN nih Mas. Mas, kalau PPh 21 atas gaji ASN terhadap ASN yang di atas PTKP, itu standar dikenakannya berapa persen ya Mas? Oke, berarti ini lebih ke arah tarif PPh 21 ya Mbak? Tarifnya. Iya, oke. Mungkin siapa nih Mas Agung ya? Mas Agung di sini bisa coba cek untuk lebih detailnya, ada di pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan gitu. Jadi di situ ada dalam bentuk tabel gitu, dia ngasih range-nya, kira-kira penghasilan ini masuk range yang mana. Ketika dia 0 sampai 50 juta, katakanlah, itu dia dapat tarif 5% gitu. Jadi ketika dia 50 juta sampai 250 juta, itu dia akan kena tarif 15%. Nah, lalu berikutnya ada 25% untuk penghasilan 250 sampai 500 juta. Ketika dia penghasilannya di atas 500, penghasilan kena pajaknya di atas 500 juta, itu dikenakan tarif 30%. Nah, penghasilan kena pajak ini yang tadi juga sempat kita diskusikan ya, itu diperoleh dari penghasilan bruto dia dikurangi dengan pengurang-pengurang. Contohnya PTKP itu tadi. Jadi setiap individu perorangan itu ada penghasilan tidak kena pajak. Mungkin sebagai gambaran tadi untuk tiap individu nih, kita nih itu tiap bulan 4.500.000 gitu. Kalau disetahunkan itu 54 juta ya. Itu untuk setahun nih, jadi kita ada penghasilan tidak kena pajak sebesar 54 juta gitu. Dan itu juga tercantum di bukti potong. Dan itu bukti untuk PTKP juga macam-macam nih, tergantung dengan tanggungan teman-teman gitu. Jadi untuk teman-teman yang tadi juga saya lihat di kolom komentar ada yang nyebut TK0 gitu misalkan. Nah, TK0 itu status untuk orang pribadi ataupun individu yang memang dia belum memiliki tanggungan, atau secara sederhananya mungkin dia belum menikah gitu ya, masih single, jadi statusnya akan TK0. Tapi ketika dia sudah menikah gitu, dia kan punya tanggungan nih, misalkan dia laki-laki, jadi dia punya tanggungan seorang istri kan, itu nanti statusnya PTKP-nya bisa berubah nih jadi K0. Jadi nambah lagi PTKP-nya yang tadinya 54 juta gitu kan, nambah lagi dapat tambahan 4,5 juta. Dia punya anak, nanti selanjutnya dapat lagi tambahan 4,5 juta. Seperti itu, sampai maksimal itu K3 gitu, 72 juta. Jadi ketika dia punya anak 4 ya akan dianggap tetap punya PTKP maksimal K3. Jadi untuk teman-teman yang masih TK0 tetap menikah. PTKP-nya biar jadi nambah ya, K0 gitu kan. Biasanya jadi sadaan juga nih di teman-teman yang mungkin paham pajak, gimana status tahun depan, masih TK0 enggak, masih enggak. Gitu. Candaannya gitu ya Mas ya. Iya. Oke, siap. Ini kan waktunya tinggal 2 menit lagi nih Mas. Nah, sebelum kita tutup nih, kayak emang terlalu banyak banget pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Sayang banget karena kan waktunya cuma 1 jam aja nih followers. Nah, ini sebagai penutup nih Mas, ada yang pengen disampaikan nggak Mas, atau pengen ditambahkan gitu sebelum kita akhiri sesi kita sore hari ini? Oke, ya mungkin untuk teman-teman, mungkin saya juga sekalian ini ya, kenalin teman-teman terkait dengan MUC Consulting. Jadi ketika teman-teman nih misalkan butuh informasi perpajakan atau terkait dengan ada artikel-artikel tentang perpajakan, teman-teman bisa nih follow Instagram kita ya di MUC Consulting, atau mungkin bisa juga kunjungi website kita nih di mucglobal.com gitu. Dan kita juga punya kanal YouTube nih. Di situ isinya mungkin cara mendaftarkan NPWP, di situ juga ada tutorial gimana cara pemotongan pajak, di situ lengkap gitu. Jadi mungkin bisa follow dan dapat tambahan informasi. Dan terakhir dari saya, untuk teman-teman semua, jangan jadikan pajak itu sebagai suatu beban, tapi jadikan pajak sebagai salah satu bentuk kontribusi kita untuk negara gitu. Oke, thank you Mas Rizko atas waktunya yang berkenan sharing sama teman-teman klinik hukum nih, biar nggak cuma melek hukum tapi juga melek pajak nih. Oke. Dengarkan obrolan seru lainnya di playlist Instalo hanya di YouTube channel Klinik Hukum Online.